karena beda agama terus di sini nggak bisa dicatatkan, yang ke Singapura. Kalau perkawinannya diadakan di Singapura, orang Indonesia dengan orang Singapura nih misalnya, di Singapura maka harus sesuai dengan hukum di Singapura. Maaf, Anda nggak punya hak atas harta suami di Indonesia. Kalau di Singapura atau secara umum negara jajahan Inggris, surat wasiat itu harus dibuat. Pusing ya? Ya kita prepare for the best lah, kalau bisa jangan prepare for the worst. Mau sederhana sih kalau saya pikir gampang. Uangnya masukkan ke asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, sejalan dengan perkembangan zaman di mana semua sekarang ini menjadi borderless, akhirnya perkawinan antar bangsa, perkawinan campur bukan lagi hal baru buat kita. Kali ini kita kedatangan Mas Basri Adi, ya. Salam Mas Basri. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Mas Basri seperti kita ketahui adalah ahlinya dalam hal financial planning, ya. Dan juga beliau ini spesifikasi ini ngurusin yang namanya hak waris. Nah, betul. Kali ini kita pembahasannya adalah efek dari perkawinan campur terhadap hak waris, begitu ya, Mas. Mas, kalau kita ngelihat kondisi ini banyak sekali orang, terutama di masyarakat kita di Indonesia ini telah melakukan perkawinan campur. Betul. Tapi lupa dengan yang namanya administrasi. Nah, ini pasti kan berdampak kepada pada saat punya anak. Nggak punya anak sih mungkin nggak masalah ya. Begitu udah punya anak, udah mulai berumur, muncullah anak ini mau kemana. Terus kemudian pada saat mau ikut aturan negara mana, ya betul. Kan? Karena kan beda negara, beda hukumnya ya, betul, Mas. Betul. Gitu. Nah, yang biasa sering kali Mas Basri temuin yang seperti apa nih? Baik, Bu Limi. Jadi terima kasih sudah diundang di podcast ini, Bu. Jadi disclaimer kembali ya, jadi saya bukan ahli perkawinan, bukan penasihat perkawinan. Saya lebih akan bicara tadi efek perkawinan campur dalam hukum waris. Nah, pertama kita harus tahu dulu bahwa perkawinan campur itu diakomodasi di dalam peraturan perundangan kita. Undang-undang perkawinan kita itu ada di pasal 57 mengakomodasi perkawinan campur. Jadi yang dimaksud perkawinan campur adalah perkawinan antara WNI dengan WNA. Jadi tidak ada perkawinan campur itu berkaitan dengan orang yang berbeda agama. Karena kita tidak mengakomodasi perkawinan beda agama di Indonesia. Nah, dampak dari perkawinan campur tentu saja selain ada perpaduan dua kepribadian, juga pasti perpaduan dua hukum. Ya, karena kan kita di dunia ini punya kurang lebih 4 sistem hukum, Ibu. Di mana Indonesia itu kan menganut sistem hukumnya tinggalan Belanda, yang kita sebut sebagai civil law. Tetangga kita nggak usah jauh-jauh, Singapura, Malaysia, Australia itu Inggris gitu karena ya. Daerah jajahannya. Jajahan Inggris itu sudah punya sistem hukum yang jauh berbeda. Nah, sehingga sebelum kita masuk ke tadi dampak terhadap anak di perkawinannya sendiri aja, kalau kita lihat karena ada perbedaan sistem hukum di dunia itu punya kesepakatan. Kesepakatannya itu di dalam satu azasnya disebut sebagai azas lex re celebrationis namanya. Jadi azas ini bilang begini, sebuah perkawinan itu harus sah secara hukum di mana perkawinan itu diadakan. Gitu. Jadi misalnya nih, kan sekarang Bu banyak Bu yang nggak usah ngomong yang WNI WNA, yang WNI dengan WNI aja, nikah di Mekah misalnya, kan banyak kan sekarang yang menikah di Mekah. Tapi itu secara agama, secara hukumnya kan nggak ada. Itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Mekah. Kebetulan di Mekah agamanya Islam. Nah, jadi harus sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku di sana. Tapi secara hukumnya itu kan secara agama. Kalau tidak dicatatkan, maka itu tidak bisa dianggap sebagai hukum. Betul. Jadi nanti misalnya berkaitan dengan WNI WNA, misalnya nih dilakukan di negara yang netral lah dari sisi nggak ada aturan agama, misalnya di Eropa, di satu negara misalnya Belgia lah. Yang kemarin ini nih, ya mohon maaf saya potong Mas Basri, yang sempat ngetren karena beda agama terus di sini nggak bisa dicatatkan, yang ke Singapura. Singapura.
Jadi kalau perkawinannya diadakan di Singapura, orang Indonesia dengan orang Singapura nih misalnya. Orang Indonesia sama orang Indonesia? Orang Indonesia. Kalau orang Indonesia dengan orang Indonesia di Singapura, maka harus sesuai dengan hukum di Singapura. Tapi kalau tidak dicatatkan di Indonesia, tetap aja tidak diakui secara hukum di Indonesia kan? Jadi nanti berlaku aturan gini di dalam Undang-Undang Perkawinan, dan itu selaras dengan apa yang diatur di dalam KUH Perdata, bahwa perkawinan yang diadakan di luar negeri, baik WNI maupun WNI-WNA, gitu ya, ketika dia sudah melakukan perkawinan di luar negeri, ketika dia masuk ke Indonesia, negara ngasih waktu 1 tahun untuk mendaftarkan, mendaftarkan perkawinannya. Jadi kalau misalnya tadi menikah di Singapura, misalnya dengan orang Singapura, sudah sah secara hukum Singapura dan dia menjadi suami istri yang sah di Singapura, begitu dia pindah ke Indonesia itu belum tentu dia menjadi suami istri yang sah secara hukum Indonesia kalau dia tidak daftarkan. Nah nanti ini dampaknya ke hukum waris, di mana hukum waris itu kan orang menjadi ahli waris itu salah satu penyebabnya karena hubungan perkawinan kan. Nah orang yang menjadi istri sah adalah orang, atau suami yang sah adalah orang yang perkawinannya sah. Perkawinan sah menurut hukum Indonesia, Undang-Undang Perkawinan bilang begini, perkawinan sah adalah perkawinan pertama yang sah secara agama atau adat. Itu poin 1, pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 2 bilang, kalau sudah sah secara agama dan adat harus didaftarkan ke negara. Nah dalam hal ini lihat agamanya. Kalau agamanya Islam ke kantor urusan agama, kalau agamanya bukan Islam itu datangnya ke kantor catatan sipil. Itu kira-kira background-nya. Jadi memang perkawinan mau dilaksanakan dimanapun, sepanjang sah secara agama di mana pelaksanaan perkawinan itu dilakukan, sah. Tapi begitu masuk ke Indonesia, karena berkaitan dengan WNI, dia harus ikut aturan di Indonesia. Nah, jika tidak dicatatkan, maka biasanya akan ada jadi konflik. Betul. Ya kan? Betul. Kalau dia dicatatkan di negara luar, ya dia harus mengikuti ketentuan daripada negara luar itu. Tapi kalau tidak dicatatkan Indonesia, banyak juga permasalahannya, ya kan? Status kewarganegaraan anak. Betul. Ya kan? Terus kemudian juga hak warisnya anak apalagi kita nggak bicara yang akan datang di mana ada sedikit perubahan tentang yang boleh punya properti yang ada hubungannya dengan WNI atau segala macam. Tapi yang sekarang ini kan pada saat si anak itu tidak dicatatkan di sini, maka perkawinan tidak dicatatkan, si anak itu kemudian memilih warga negaranya adalah ikut WNA, WNA, maka dia tidak memperoleh hak waris secara hukum di Indonesia. Nah, dalam hal ini saya punya kasus, Bu. Nah, ini sebelum sampai ke dia punya anak nih. Jadi ini kasusnya, klien saya ini nikah dengan warga negara Singapura. Klien saya ini wanita. Dia menikah dengan warga negara Singapura, bisnismen, kemudian secara sah di Singapura, artinya mereka suami istri yang sah di Singapura, gitu ya. Terus kemudian dalam perjalanan mereka bikin bisnis di Bali. Jadi mereka bisnis Bali. Nah, waktu mereka balik ke Indonesia, suaminya bilang nggak usah diurus lah di Indonesia, Indonesia ribet, gitu ya. Jadi mereka tidak mengurus perkawinan mereka di Indonesia, ya. Bisnis berjalan di Bali sampai akhirnya mereka punya aset nggak cuma di Singapura tapi juga punya aset di Bali. Nah, dalam perjalanan suaminya meninggal, Bu. Ini suaminya meninggal. Nah, ketika suaminya meninggal, 3 minggu setelah suaminya meninggal datang lawyer dari Indonesia, utusan keluarga si suami. Nah, datang lawyer Indonesia. Datang ke si wanita ini dan bilang begini, maaf, Anda nggak punya hak atas harta suami di Indonesia. Loh kenapa? Karena perkawinan kalian tidak pernah didaftarkan. Artinya secara hukum Indonesia, Anda bukan istri yang sah. Sehingga Anda tidak punya hak waris dari harta suami yang di Indonesia. Gitu ya. Wah, dia udah pusing kan. Terus kemudian nggak berapa lama, 2 bulan kemudian datang lawyer dari Singapura, utusan keluarga juga, yang bilang begini, waktu meninggal si suami ini tidak meninggalkan surat wasiat. Nah mungkin supaya tidak membingungkan, kalau di Singapura atau secara umum negara jajahan Inggris, surat wasiat itu harus dibuat kalau dia punya harta. Nah ini nggak sempat nih, sehingga pembagian warisnya tunduk kepada aturan Singapura kan. Nah si lawyer dari Singapura ini bilang kepada si wanita ini, kamu cuma dapat separuh dari warisannya. Karena secara hukum waris Singapura, memang istri itu cuma dapat separuh, sisanya ke orang tua. Nah, karena nggak ada surat wasiat. Nah,
Ini yang saya bilang dampak hukum dari sebuah perkawinan yang tidak didaftarkan seperti itu, gitu ya. Nah, case yang kedua nih Bu. Nah, case kedua berkaitan dengan anak. Jadi ini ada satu keluarga. Ini kliennya juga kebetulan istri, ibunya. Jadi ini klien sudah menikah selama 30 tahun dengan warga negara Jepang, gitu ya. Secara hukum Jepang, karena menikahnya di Jepang, tetapi mereka tidak daftarkan perkawinan di Indonesia karena nggak ngerti. Ini udah kejadian 30 tahun yang lalu. Nah, anaknya mau menikah, Bu. Ketika anaknya mau menikah, kan ditanya walinya nanti siapa? Walinya bapaknya. Mana bukti bahwa dia adalah bapaknya? Karena di akte kelahiran juga nggak ada nama bapaknya. Ya, karena kalau lahir kalau tidak dicatatkan di sini, kan, berarti kan, maka kalau secara akte lahir ikut ibu kan? Ikut ibu, betul. Jadi nggak bisa. Ya, barulah ini bingung. Nah, nanti gimana kalau misalnya bapaknya meninggal? Ya, kalau bapaknya meninggal, berarti atas harta bapaknya yang di Indonesia, itu mereka nggak bisa terima, baik istri maupun anak. Gitu. Jadi mereka akhirnya baru buru-buru ngurus. Nah, kan jadi pertanyaan, kan tadi negara kasih waktu 1 tahun tuh buat pendaftaran. Kalau udah 30 tahun bagaimana? Tetap bisa. Nah, itu masuk satu aspek, baru mau masuk ke pembagian waris. Belum nanti masuk ke memiliki warisnya, nanti agak ribet lagi. Pusing ya. Ya jujur aja, jadi bahwa tidak semudah yang kita pikirkan. Betul. Ya kan? Tapi mungkin juga karena sekarang ini makin kompleks permasalahannya. Kalau dulu zaman bapak ibu saya dulu kayaknya generasinya mereka nggak punya surat nikah juga nggak apa-apa. Iya. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi nanti ya karena nggak punya surat nikah, anak otomatis tercatatnya bahwa sebagai anak dari nama ibu. Bahwa ditulisnya sebagai luar nikah. Bener, luar nikah. Gitu. Makanya harus didaftarkan pada dasarnya, dan itu nggak susah kok. Nggak susah, pendaftaran itu tinggal datang ke catatan sipil. Cuma begini, kalau orang dulu, ya ataupun masih juga ada beberapa yang orang sekarang ini menganggap kalau dicatatkan perkawinan itu, pada saat terjadi perceraian, ribet ngurusnya. Gitu. Jadi kalau nggak tercatat ya udah pisah-pisah aja gitu. Iya. Kalau saran saya dicatatkan pertama karena semua administrasi negara kita jadi tertib, itu yang pertama. Yang kedua ya kita prepare for the best lah, kalau bisa jangan prepare for the worst, kalau bercerai kan worst. Terus yang ketiga, kalau tidak dicatatkan itu sebenarnya dampak paling utamanya ada di anak sebenarnya. Kan biasanya bapak kan biasanya kan pencari nafkah utama. Kebayang kan kalau bapak yang pencari nafkah utama, dia yang beli aset, dia tidak bisa mewariskan asetnya ke anaknya karena persoalan perkawinan yang tidak didaftarkan. Nah itu kalau saya selalu menyarankan daftarkanlah, apalagi sekarang terbuka kan, udah perkawinan udah lama tetap bisa didaftarkan. Gitu. Nah itu kalau nggak didaftarkan Bu. Kalau didaftarkan ada lagi nanti problemnya. Siap. Kalau begitu kita tunggu segmen kedua ya. Pangsa pasar fried chicken dari mulai 79 sampai sekarang ini marketnya luar biasa besar. Dijual itu nanti seperti nasi biryani sama fried chicken, Arabic fried chicken. Iya. Jadi yang tipe paling rendah nih yang paling luar biasa karena nih harganya juga spesial. Harga yang paling murah itu 19 juta udah siap jualan. 19 juta udah dapat gerobaknya, udah dapat penggorengannya, semuanya. Tuh 39 itu nantinya dapatnya gerobaknya stainless steel. Hanya mulai dari 19 jutaan, Anda sudah bisa bergabung ke Mitraan. Tunggu apa lagi? Hubungi CS kami sekarang juga. Nah, kita kembali lagi bersama Mas Basri Adi, di mana tadi agak pusing ya, dengerin soal kawin campur, didaftarkan atau tidak didaftarkan, sebaiknya didaftarkan. Tapi kalau didaftarkan, pasti ada lagi hal lainnya, yaitu pada saat si anak itu memilih warga negaranya mana. Karena kan anak punya hak kan, pada saat dia umur 18 tahun ya, dia boleh memilih mau ikut sebagai WNI atau sebagai WNA. Kalau dia sebagai WNA, itu pasti yang sekarang ini, hukum yang sekarang ini berlaku kan, dia tidak bisa mendapatkan hak properti kan. Iya, jadi kalau dia memilih
ikut orang tuanya WNA. Sebenarnya gini, kalau secara hukum waris dia berhak atas semua warisan dari orang tuanya, mau bapak mau ibunya. Tetapi secara hukum di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria itu ada di pasal 21 mengatur, Bu. Jadi kalau seorang WNA menerima aset properti dalam bentuk hak milik ya, itu karena perkawinan atau karena warisan, itu negara cuma kasih waktu dia pegang selama 1 tahun. Nah, kan berarti dia harus jual. Nah, kalau pilihan dia harus setahun tidak kejual. Nah, jadi pilihan dua-dua, Bu. Dia boleh hibahkan, dia kasih ke orang lain, artinya dia nggak dapat apa-apa mungkin, atau dia jual. Tapi kan kalau aset properti ya, apalagi kalau bapaknya WNA, biasanya kan asetnya cukup valuable lah. Jualnya mungkin kalau sekarang challenge banget, gitu ya, nggak gampang. Apa yang terjadi kalau misalnya dalam waktu 1 tahun dia nggak bisa lepas, maka negara akan ambil. Itu udah jelas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga pada dasarnya untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan WNI WNA, kalau orang tuanya punya aset properti, dia harus punya perencanaan waris khusus. Gitu. Nah, ini biasanya sudah mulai melibatkan wasiat, sudah melibatkan proyek asuransi jiwa. Gitu, Bu. Karena jangan sampai aset dia itu ya diambil sama negara karena dia nggak ngerti aturannya. Ya, ini sih sebetulnya buat kita banyak hal yang harus kita pelajari, terutama dari sisi aset, atau juga bagi para single, ya kan, yang memutuskan pada saat mau menikah dengan yang beda negara, beda bangsa, begitu kan, bahwa walaupun terjadi misalnya ada pisah harta gitu, tetap aja. Tetap. Jadi dalam perkawinan pisah harta itu kan sebenarnya memisahkan harta orang tuanya. Jadi biasanya kalau dalam perkawinan campur, pisah harta itu kalau udahlah properti atas nama ibunya aja. Itu perencanaan warisnya. Jadi nanti kalau ibunya yang meninggal, nih anak tetap dapat warisan. Tapi tetap yang 1 tahunnya tadi nggak hilang ya, kalau dia milih jadi WNA. Pun kalau jadi WNI, itu persoalannya juga tidak menjadi sederhana, Ibu. Contoh nih, saya ada case begini. Ini ada nasabah, orang Singapura, menikah dengan orang Indonesia, punya anak. Anaknya memilih jadi WNI. Ya, dengan alasan tertentu sama ibunya udah kamu WNI aja, akhirnya jadi WNI. Ketika bapaknya meninggal, bapaknya WNA, orang Singapura nih, punya aset di Singapura, mereka punya aset di Singapura. Itu pembagian warisnya juga tidak sederhana. Pertama, karena bapaknya kalau punya aset di Singapura ya berarti tunduk pada hukum di Singapura kan. Jadi kita tunduk pada harta di Singapura. Jadi pertama, orang Singapura meninggal di Indonesia pun, pemerintah Indonesia hanya bisa menerbitkan akte kematian. Tapi tidak bisa menerbitkan akte waris. Akte waris harus dikeluarkan di Singapura. Artinya keluarga harus ngurus. Nah, akte kematian yang terbit di Indonesia, akte waris lah ya, akte waris yang terbit di Indonesia, karena mungkin punya aset di Indonesia nih. Emang kita bisa ada akte waris di kita? Akte waris kita pakai notaris. Ya, untuk aset kita di Indonesia kan. Betul. Itu tidak laku di Singapura. Apa yang harus dilakukan? Pertama, dia harus minta namanya affidavit. Di Indonesia, sumpah dari pengadilan negeri. Setelah dapat affidavit, itu ke Singapura, walaupun si bapak udah bikin surat wasiat, kalau surat wasiatnya dibikin di Indonesia, itu juga nggak berlaku. Ya kan, beda. Jadi, kalau sebaiknya bikin surat wasiat dua-duanya. Nah, di sana, di sini bikin, gitu ya. Terus kemudian di sana udah pegang nih, akte waris, affidavit. Datang ke Singapura, nanti harus ketemu pengadilan di Singapura. Karena di sana ada namanya probate proses. Probate itu pengadilan. Nah, itu biayanya agak lumayan. Itu biayanya ya sekitar 2.000 paling murah, itu kalau asetnya tidak kompleks. Kalau asetnya kompleks itu sampai 50.000 Singapura dolar. Ini saya pikir gini, punya duit masalah. Nah, itu. Coba bayangin Bu, kalau 50.000 Singapura dolar itu artinya sudah kalau sekarang udah 650 juta gitu buat ngurus pengadilan, belum bayar lawyernya. Perkiraan sekitar 1,5 miliar lah kalau asetnya kompleks di Singapura. Lama-lama kayak Gen Z yang hidupnya udah mikirnya yang sederhana. Simpel aja, nggak mau punya properti, duitnya diinvestasikan begitu aja kali mungkin ya. Benar. Jadi itulah pelajarannya. Jadi walaupun sudah sah semua nih secara hukum, udah sah, anak sah, istri sah, punya aset di luar negeri nggak sederhana. Belum lagi kalau ya dambaan anak-anak sekarang Bu, nikah sama orang Korea. Karena orang Korea kan kalau di film cakep-cakep ya Bu ya. Opa-opa Korea. Opa-opa Korea.
Korea lebih gila lagi, di Singapura itu nggak ada namanya pajak warisan. Pajak warisan 0 di Singapura, sama kayak Indonesia. Sama kayak kita. Di Korea, di Jepang, pajak uh-uh. warisan sampai dengan 55%. Jadi udah bayar pengadilan segala macam, datang ke sana mau ngurus, oh ya udah beres semua, harus bayar pajaknya dulu. Ya, lebih dari separohnya udah harus dibayarkan. Harus dibayar pajak. Kalau ada uangnya. Kalau ada uang. Itu makanya dalam konteks saya sebagai perencana waris, kalau berbicara dengan para pasangan yang WNI-WNA, pasangan pernikahan campur, kita lebih bicara soal konteks bagaimana nanti kalau terjadi proses pewarisan. Pernikahanmu gimana, anakmu pilih jadi warga negara apa, dan berapa biaya yang harus siapin. Karena ternyata gede gitu. Itu yang sebenarnya poin-poin pentingnya ada di sana. Wah, mumet ya. Ternyata nggak sederhana. Iya, tidak sesederhana yang dipikirkan. Betul. Ya, karena kan? melibatkan dua hukum kan Bu tadi. Mau sederhana sih kalau saya pikir gampang. Uangnya masukkan ke asuransi. Iya, itu salah satu solusinya bisa dengan itu. Atau beli logam mulia. Yap, zaman Itu. sekarang ya. Iya. Ini lagi 2-3 tahun lagi ini masih akan naik terus lah. Iya, betul. Jadi enggak mikir gitu kan, kalau punya asuransi yang tercatat di polis itu yang menerima warisan sebagai pewaris gitu. Tidak perlu lagi ditanyakan ngikut hukum mana begitu kan. Betul. Iya kan Mas? Iya. Walaupun misalnya yang mewarisi itu WNA tetap aja juga cair begitu. Iya, itu. Ya, berarti ya harus dibuat simpel. Harus dibuat Dulu simpel. itu masalahnya Mas, kita itu diajari zamannya mungkin saya sama Mas Basri ya. Yep. Selalu dibilangnya kalau mau berkembang hartanya investasinya ke properti. Ah iya. Iya kan? Zaman tahun 90-an. Iya, jadi akhirnya kita kerja itu pokoknya setiap kali terima gaji kita nyicil lah itu properti. Bener. Setelah kita udah tua nih, kita baru merasakan bahwa properti itu kalau tidak bisa kita sewakan, itu juga menjadi beban. Betul. Iya kan? Dan properti itu dalam pandangan hukum waris adalah aset yang biaya pewarisannya paling besar di Indonesia. Biaya pewarisannya paling besar itu properti. Karena kalau ibu punya aset properti, artinya keluarga harus menyediakan sekitar 10-15% dari nilai propertinya itu untuk biaya pewarisan. Jadi pokoknya kalau yang udah umurnya udah 50-60 tahun, sebaiknya dijual aja propertinya nih. Betul, dikonversi ke aset simpel kalau saran saya. Logam mulia mungkin, kalau masih bisa beli asuransi ya beli asuransi, itu termasuk aset simpel. Ya, akhirnya sekarang sih kita saya juga jadi mulai terbuka ya Mas, bahwa asuransi itu tidak hanya sekedar proteksi kesehatan ataupun kematian, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dan membuat hidup menjadi lebih simpel begitu. Betul. Nah, mungkin sarannya Mas Basri buat yang nikah campur nih. Baik, jadi pertama tadi ya secara administrasi harus dipenuhi baik di negara asal si WNA maupun di Indonesia, karena itu akan menentukan nanti di endingnya berkaitan dengan anak dan warisannya seperti apa. Jadi ikutin aja alurnya, dan itu nggak serumit yang dibayangkan. Sekarang jauh lebih mudah, gitu ya. Terus yang kedua, ketika punya anak sudah harus diplan jauh-jauh hari sampai dengan usia di atas dia 18 tahun, ketika dia sudah bisa memilih, sebaiknya memilih warga negara apa, karena itu akan menentukan selain masa depan dia dalam hal segala macam, juga dalam hal waris, kerumitan dalam pembagian warisan. Kan terkadang ada yang memilih warga negara luar karena melihat dari sisi sekolah, betul, berkarir, gitu. Itu ya apa namanya, paspornya sakti atau enggak. Iya, betul, kan gitu. betul. Terus yang ketiga, kalau berkaitan dengan perkawinan campur kan selalu punya kecenderungan, beli asuransi di tempat si WNA aja, gitu ya. Nggak usah beli di Indonesia ribet. Saran saya justru sebaliknya. Kalau memungkinkan punya asuransi di dua negara itu jauh lebih bagus. Karena contoh, kalau misalnya warga negara Inggris, di Inggris uang asuransi itu juga kena pajak. Gitu. Kalau di Indonesia, Singapura, Australia kebetulan enggak, gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa sebaiknya tadi pun beli asuransi kita tahu belinya di mana. Dan saran saya di Indonesia harus punya.
Kenapa? Karena sekarang ini di aturan Cortex ini berlaku, sebenarnya sudah berlaku. Kalau kita beli asuransi di luar negeri, itu atas preminya kena pajak, Bu, 10%. Atas preminya? Premi loh, ini bukan manfaatnya. Jadi kalau misalnya belinya di Inggris, udah preminya kena pajak, nanti duitnya cair kena pajak lagi. Jadi double ya. Jadi kita harus manfaatkan privilege kita di Indonesia bahwa asuransi itu tidak kena pajak. Itu yang mungkin kita bisa sarankan untuk teman-teman yang kebetulan sekarang menikah dengan WNA. Gitu. Ya, menyesal juga sih, saya taunya telat. Jadi maksud saya kayaknya waktu itu beli asuransinya, kita kan mikirnya dulu ya sekedar ada gitu. Kan? Sekarang ini udah berumur baru kita merasakan manfaatnya gitu. Oke, Mas Basri, tanpa terasa waktunya sudah, ini kayaknya udah hampir setengah jam ya kita ngobrol tentang hak waris bagi perkawinan campur. Ya, terima kasih Mas Basri buat sama-sama, Ibu waktunya yang sudah meluangkan waktu buat kita, dan juga akhirnya kita juga belajar banyak ya tentang hak waris. Thank you teman-teman BBOH, sampai ketemu ya untuk di topik yang lain di kesempatan mendatang. Assalamualaikum.